Muslim. Mencerdaskan Muslim. Iya. Saya kira Kristen, Bang. Enggak pernah saya mengaku sebagai Kristen dari dulu. Apalagi? Ya, soalnya pemahamannya lari jauh daripada kata Islam. Loh, dari tadi saya baca ayat Quran. Yang baca kitab oten kalian yang naik, yang baca kitab oten. Saya dari tadi menjelaskannya pakai Al-Quran. Kenapa? Kalau cuma bisa baca Al-Quran, orang Kristen pun. Kenapa? Itu kan patokan Islam itu, Bang. Jadi patokannya apa? Patokannya itu dia bersyahadat, dia menyembah Allah dan dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu rukun, itu syarat sebagai seorang Muslim. Ya. Surat berapa, ayat berapa? Mengucap 2 kalimat syahadat itu syarat sebagai seorang Muslim. Syahadat itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan sebagai Jadi mana, Bang, di Al-Quran itu syarat sebagai seorang Muslim itu mengucap 2 kalimat syahadat? Ya itulah, Bang. Abang disuruh Allah menyuruh abang menyembah kepada Allah. Ya, disuruh. Ayatnya mana? Banyak ayatnya. Nah, mana? Sebutkan satu aja kalau banyak. Contohnya dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan diutus kepada masing-masing setiap rasul dan nabi bahwa sembahlah Allah dan jauhi taghut. Yang sembah apa bahasa Arabnya? Makbudah itu, Bang, ibadah itu artinya menyembah. Oke, gini aja deh. Gini aja, Faldi, sabar, Faldi, sabar. Naik ke sini jangan kejang-kejang, sabar. Jadi gini, ya, bahasa Indonesia ini banyak diserap dari bahasa Arab. Kamu setuju tidak? Bagaimana, Bang? Bahasa Indonesia yang kita pakai sebenarnya banyak diambil dari literasi bahasa Arab. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Biasanya pengucapannya itu, lafaznya itu, pengucapannya itu hampir sama, bahkan sama. Contoh kursiyun bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Kursi. Syukur bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Syukur bahasa Indonesia. Iya, bahasa Arabnya? Syukur juga. Nah, makanya saya bilang hampir sama, bahkan sama, betul. Pengucapannya, betul. Terus masalahnya di mana? Ya, sabar. Kalau abadah, bentar. Kalau abadah bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi apa yang benar katanya? Ibadah. Bukan sembah kan? Ibadah itu apa? Bukan sembah kan? Ibadah itu apa? Menurutmu apa? Ibadah yang begini. Begini tangannya begini. Ibadah. Ya, begini. Ya, begini. Itu ibadah. Makanya kerja dalam Islam menafkahi itu ibadah. Bukan menyembah. Bukan menyembah kan? Enggak. Bukan menyembah. Ibadah itu, makanya saya bilang ibadah itu maknanya yang luas. Menyembah itu ibadah. Ya udah, kalau begitu gini saya tanya. Itu pemahaman Anda itu sudah jauh daripada Islam. Jadi nggak usah kamu menamakan saya Islam, saya Muslim. Jauh. Ya udah, coba kamu sebutkan ayat Quran, ibadah itu apa aja coba. Kalau kau betul-betul tahu, coba apa aja ibadah itu dalam Quran.
Coba. Ibadah itu dalam Ya, surat berapa, ayat berapa? Faktanya lama udah bil haqqin ilallah, bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, saya tanya ibadah itu apa? Ibadah kepada Allah itu wujudnya bagaimana, sayang? Jangan kau ulang-ulangi ayatnya. Beribadah kepada Allah itu minta ibadah. Apa? Ya, Beribadah surat kepada berapa, ayat berapa? Aduh. Nggak tahu. Kalau nggak tahu ganti. Cari PR di rumah. PR ya, PR ya. PR apa? Ya, apa wujudnya ibadah kepada Allah itu, apa wujudnya? Kita minta aja dan meninggalkan larangannya. Ya, apa? Saya tanya apa? Kamu jangan jawaban orang DPR. Jangan jawaban orang DPR. Ibadahnya Nabi Adam itu adalah minta aja ibadahnya Nabi Adam kepada Allah. Makanya yang saya tanyakan itu apa wujud ibadah kepada Allah? Kan kamu udah mengakui tidak menyembah. Allah itu tidak minta disembah, betul? Tadi ayatnya udah kamu sampaikan. Allah itu diibadahin. Ya ma'budah. Ya udah, ibadah bukan menyembah. Saya tanya. Menyembah itu ibadah enggak? Menyembah itu udah ibadah dibilang enggak ada ayatnya menyembah dalam Quran. Enggak ada ayatnya dalam Quran itu menyembah, gimana? Udah, kalau nggak tahu gantian ya. Anda saya tidak gantian. Ya, kamu cari atau mau saya kasih tahu? Coba kamu catat. Saya tidak ada Al-Quran di sini. Ya, saya kasih tahu, kamu catat. Kamu kasih tahu aja. Ya. Ibadah itu hadza siratul mustaqim. Surat Yasin ayat 61. Apa itu? Apa itu? Ya kau baca. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Baca aja belum udah nanya kamu. Apa itu? Fa'budni hadza siratul mustaqim. Kamu beribadah itu dengan cara jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata di surat Al-An'am. Kenapa tidak usah lari ke situ? Loh, kok tidak usah lari ke situ? Ya udah, kau aja nggak dapat menjelaskan. Ke neraka kamu ya, kalau nggak bisa beribadah kepada Allah, ke neraka kamu gitu. Ya, kamu dikasih tahu yang benar, kamu nggak tahu, tapi dikasih tahu malah merengkel, gimana? Ya, teman-teman dicatat Al-An'am ayat 151 ya sampai 153. Itulah ibadah itu. Ya, semuanya itu akhlak sosial. Ya, kamu cari di situ. Ya, menghormati orang tua, berkata jujur, ya, tidak mendekati perbuatan keji, tidak membun dan sebagainya. Ya, itu sifatnya sosial semua. Bukan sholat, zakat, puasa, naik haji, bukan. Ya, itu bukan ibadah. Ya, silakan naik yang lain. Kasih tahu apa itu. Irfan Ipang, Anda Muslim? Islam. Pengikut Nabi Muhammad ya. Apa yang mau ditanya? Kampung halaman manusia di mana, Bang? Kampung halaman manusia. Iya. Kok ada nanya tulis itu? kitab Bang. Kok nanya? Kalau di Quran di mana? Surga. Surga di mana surga? Di langit. Surga kok di langit. Itu kata dongeng ulamamu ya. Iya, memang surga di langit, kata dongeng. Quran yang bilang bukan dongeng. Dongeng. Coba mana ayatnya surga itu di langit mana? Surga itu di langit mana? Tunjukkan. Tunjukkan ayatnya itu surga itu di langit, jannah itu di langit, tunjukkan. Itu dibilang Ya, itu di langit. ulamamu di mana? Dongeng ulamamu. Tunjukkan saya. Silakan. Jadi tadi Abang minta jalan ke lurus.
Menuju jalan ke lurus ini mau kemana Bang coba? Ya Ke bersatu surga. bersatu sama Isa Al-Masih lah. Bersatu sama Isa Al-Masih, kita bersatu sama Allah. Abang homo apa gimana? Abang homo? Saya bilang bersatu, Iya, bersatu abang sama bukan dia. bersenggama, gimana Bang? Wik. Saya bilang bersatu apa bersenggama? Nah, Balakin ini. ya udah tunjukkan dalilmu dulu. Surga itu di langit di mana ayatnya? Enggak, abang tadi kan nanya jalan lurus. Lurus untuk kemana? Makanya saya tanya dulu apa kampung halaman manusia ini di mana, biar abang paham. Nah, kamu kan bilang di surga, betul. Surga itu kamu bilang ada di langit, betul. Tunjukkan ayatnya surga jannah itu di langit. Kalau saya ada ayatnya, jannah itu di bumi. Kalau saya. Makanya saya bilang tadi jalan. Mati kutu. Surga di dalam Al-Quran itu bukannya entah berantah di mana tempatnya, bukan. Di sini. Surga itu ya di sini. Abang harus paham dulu jalan lurus itu yang dimaksud apa gitu, maksud Tadi saya kasih saya. tahu ayatnya. Al-An'am ayat 151 sampai 153. Seperti di Al-Arab. Coba kamu baca, kamu aja buka Al-Arab belum 19. gimana? Coba abang baca. Kamu aja buka Quranmu belum? Udah langsung ngebacot. Aduh, dasar kadung-kadung ini. Udah ya teman-teman. Turunlah. Ya kalau enggak. Kalau awam kalian Islamnya turunlah. Ya udah saya tantanglah. Juma, Adi Hidayat, Somad, Khalid Basalama, kesini kalian semua, kesini ya. Kalau bisa MUI sekalian, MUI kalian kesini semua, kesini. Ya, kayak gini lah Islam di Indonesia. Ini hasil didikan kalian ini. Ya, Somad, Adi Hidayat, Juma. Ya, jadi kadrun semua jadinya, kadrun semua. Ada yang mengatakan surga itu di langit, padahal ayat Al-Quran surga itu di bumi. Bagaimana kalian ini, Ustadz Juma? Saya menyukai Bang Detrut ini mempelajari Al-Quran kah secara yang baik. Ya. Bukan hadis-hadis, itu karangan semua itu. Iya. Jadi saya dukung Bang Detrut. Ya, makasih. Karena keluarga saya ada Muslim juga. Demikian. Iya. Ya. Abang jangan mau jadi mu'alaf ya Bang Wardana ya. Rugi menurut Al-Quran, menjadi mu'alaf itu rugi Bang Wardana. Paham ya? Rugi. Benar. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih Pak Wardana ya. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya. Saya turunkan ya. Itu aja pesan saya ya. Ya kepada oten-oten. Nggak boleh, sayang jadi mu'alaf. Rugi besar, rugi. Kalau dari pengikut Muhammad menjadi pengikut Isa bagaimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Murtadin gimana murtadin? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya, nggak masalah teman-teman. Ya Rizal Motor, kamu lagi. Silakan open cam. Rizal Motor open cam. Ya. Betul nggak tuh Musa dan Muhammad berdosa? Di Quran ya. Silakan. Nggak betul. Oh nggak betul. Ya, Oh, yaudah. yang betul itu menurut Alkitab, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Itu menurut Lain Alkitab. lah. Ini mau bahas penyaliban atau mau bahas dosanya Musa dan Muhammad? Ini mau bahas yang mana sih? Kok lari-lari bahas penyaliban? Ya, menurutmu benar nggak? Ya udah, kita bahas penyaliban. Oke. Jangan lari-lari Menurutmu dong. benar nggak kalau Yesus itu Tuhan kalian itu Tuhan yang mati terkutuk?
Apa benar nggak, Tron? Atau Gini. salah itu pernyataan itu? Salah. Kenapa? Salah. Hukuman penyaliban di dalam Al-Quran itu untuk siapa? Mana aku Loh, kok nggak tahu ada ayatnya? Ya, gimana? Kata Allah. Laki aku. Ya, ya udah kamu buka surat Al-Maidah ayat 33, coba buka. Buka. Penyaliban ada di Al-Maidah, ya di Iya. kan kami nggak meyakini penyaliban. Loh, hukuman salib itu Allah yang buat, Allah yang meridoin. Hukuman Baik, penyaliban baik. itu kamu nggak tahu? Allah yang meridoin, memang harus dihukum dengan cara disalib, kamu nggak tahu? Itu hukum Allah itu. Coba kamu buka, makanya kamu nggak paham sih. Coba buka. Coba buka dulu biar jelas. Kamu yakin dulu. Hukum Allah Iya. adalah tentang penyaliban itu adalah hukum Iya. Allah. Yakin kau? Yakin? Nah, Coba baik. dibuka. Al-Maidah ayat 33, coba buka. Al-Maidah 33. Bacakan. Awas ya kalau benar saya ya, awas ya kalau benar saya ya. Coba silakan baca. Ya udah saya mute nih, kamu baca. Teman-teman supportnya ya, teman-teman ya, supportnya ya biar kuat Komal ya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Tuh, Baik. Itu. Jadi itu Tuhannya berarti hukuman bagi orang. Nah makanya Kalau menurut Islam, tidak gini. kalau menurut Islam, Katamu udah kamu kalah 1-0, salah 1-0. Kata kamu hukuman penyaliban itu bukan dari Allah. Kalah kamu 1-0. kalau di dalam Dengar. Al-Quran, aku bukan menanya versi Dengar Al-Quran dulu. kalian. Dengar dulu, Rizal. Kamu tadi bilang hukuman penyaliban itu bukan atas ridho Allah. Tidak, dalam Al-Quran Allah yang meridhoi hukuman penyaliban. Baik. Bagi siapa? Tahu. Sebentar, Agar biar kita jelas. konsisten. Bagi siapa? Sebentar. Agar konsisten. Sebentar. Kau percaya Al-Quran Ya Allah, atau percaya sebentar Alkitab? dong. Begitu. Sebentar. Kan lebih baik. Kalau aku Gini loh. benar, aku nggak percaya sedikit pun tentang Alkitab. Aku lebih percaya Al-Quran. Jadi Berarti kau jelas percaya kedudukanku. penyaliban itu adalah hukuman yang diberikan Allah. Jelas kedudukanku. Kau perjelas dulu kedudukanmu. Kau percaya Alkitab atau percaya Al-Quran? Kamu tadi bilang, sebentar dong. Kamu tadi bilang hukuman penyaliban itu bukan hukum Allah. Enggak. Kamu kalah telak sama ayat ini. Kamu gimana? Jelaskan dulu. Aku menurut Ya udah kalah ya 1-0 ya, 1-0. Ya udah sekarang kita masuk poin Ya, berikutnya. jelas. Aku Apakah jelas Nabi Isa tertutup? kedudukanku. Sebentar dong. Apakah Nabi Isa itu Aku jelas tertutup saat dia pendapatku. digantung di kayu salib? Sebentar. Enggak, Apakah ntar dulu. Ya Allah, Ntar dulu. orang ini kok mau ngomong terus. Ya silakanlah kamu bicaralah. Ntar dulu. Ini kan agar kita konsisten, agar tahu kita berpedoman kepada apa. Aku jelas sekali menolak Alkitab. Aku mempercayai Al-Quran. Begitu. Makanya aku mengambil dalil dari Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Kau percaya kepada mana sehingga kau mengutip-ngutip Al-Quran untuk menyerang aku? Ini akalmu di mana? Maka gunakanlah akalmu itu terus. Gantian ya, jangan Begitu. dipotong ya. Sudah, selesaikan. Sudah. Nah, Nah, jadi silakan. begini. Kan tadi Jawab kamu bilang dulu, jawab dulu. lah, Jawab sabarlah gantian. Kalau nggak gantian saya turunkan. Mute dulu, mute. Tadi kan kamu bilang, ya kan, tidak ada Allah itu memberikan hukuman penyaliban. Saya bilang salah. Hukuman penyaliban itu atas ridho Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan mereka berbuat dosa besar. Fasad itu dosa besar. Apa aja fasad itu? Ya, orang yang menjajah, menindas, disalibkan hukumannya. Orang yang melakukan perbuatan keji, laki-laki mendatangi laki-laki, disalibkan. Fasad itu. Orang yang melakukan riba disalibkan, fasad itu. Itu hukum Allah. Tuh, kalah 1-0. Nah, kita kembali ke Isa.
Ya kan? Apakah Isa terkutuk saat dia digantung di kayu salib? Nah, pertanyaan saya, Isa itu atas kemauan dia sendiri dalam Al-Quran, atau memang ada orang-orang yang menginginkan itu agar dia digantung? Silakan dijawab. Baik, baik. Jadi Z Truth Ya, ini the truth al TikToki. mengakui kalau yang orang-orang terkutuk lah, orang-orang biadab lah, orang-orang yang durhaka, orang-orang munafik dan orang-orang penjahat besar lah yang digantung di tiang salib. Itu pengakuannya di depan 562 orang ini. Dia mengakui itu karena di dalam Islam memang disalibkan itu untuk menghukum orang-orang biadab itu, orang-orang tercela itu. Jadi nggak salah aku mengatakan baik menurut Islam, baik menurut Al-Quran maupun menurut Alkitab bahwa Tuhan yang kalian gantung di tiang salib itu adalah Tuhan yang terkutuk, yang biadab mereka menurut ini. Siapa ya? Oh, kalian, nggak salah antara Alkitab dan Al-Quran nyambung begitu, nyambung dia. Makanya dia bahkan si Truth ini mengakui tentang hukuman itu. Jadi apa yang aku bantah lagi? Karena dia sudah akui bahwa pernyataanku bahwa orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang-orang terkutuk. Dan Al-Quran juga mengakui orang-orang jahat lah yang digantung itu. Lalu apalagi? Nggak ada yang harus aku bantah. Sudah. Kau tenangkan dulu dirimu. Kau tarik napas dulu pelan-pelan. Kau yang gugup bilang-bilang saya. Sudah ketahuan 1-0 sama saya. Kamu bilang nggak ada penyaliban di Quran itu hukuman. Kamu bilang tidak ada hukuman Allah. Ternyata ada. Ya udah, begini ayatnya. Ya, kamu belum jawab pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha. Ya, kamu bilang kalian itu ingin membunuh Isa. Nah, di dalam ayat ini jadi ada orang yang berkata, wa qaulihim inna qatalnal masiha. Ya, mereka berkata, kami telah berhasil membunuh Isa dengan cara apa? Dengan cara disalibkan. Nah, siapa orang ini? Ya, siapa orang ini? Itu yang pertama. Siapa orang yang berkata yang menginginkan dia dibunuh dengan cara disalibkan? Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya apa? Mereka itu ingin menghabisi Isa dengan cara disalibkan. Ya. Itu coba 2 itu aja deh. Nanti saya tanya sampai 4 ayat Qur'anmu kamu bingung jawab. Coba silakan. 2. Baik, aku jawab ya. Tapi poinnya tadi kau nggak bantah. Ucapanku kau nggak bantah. Kau benarkan ya. Berarti orang-orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang biadab, dan itulah yang kalian sembah. Kan kalian nggak bantah jangan itu. Jangan diulangin, Rizal. Rizal nggak ada poin. Gini loh, bentar, saya potong, bentar. Gini, sebentar, Rizal sebentar. Jangan diulangi, nggak ada poinnya. Sebentar. Kau malah Rizal, dalilnya sebentar. Jangan diulangin, nggak ada poinnya. Jadi poinnya begini deh. Yang menginginkan Isa itu dibunuh dengan cara disalibkan itu siapa? Itu dulu kau jawab Qur'anmu. Artinya dia bukan orang yang cocok dihukum kan? Ngerti nggak maksud saya? Karena ayat di Qur'anmu mengatakan mereka itu bikufrihim, dengan kekafiran mereka. Mereka menolak Isa. Kok saya jawab jadinya kan? Harusnya kamu yang jawab. Kok malah saya yang jawab? Harusnya kamu yang jawab. Ya. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 54, ya, wa makaru wa makarallah. Siapa di situ yang membuat makar? Makanya kau jadi mengerti. Ngerti nggak? Silakan dijawablah yang benar, jangan balik-balik. Kalau balik-balik saya turunkan, nggak ada poin. Jawab, siapa yang ingin menghabisi Isa?
Terus Itu apa kan alasannya? mereka kan menfitnah. Mereka menfitnah. Yahudi berkata, Nabi Isa itu telah kami rajam. Yahudi berkata. Kemudian para tentara Romawi berkata, Pakai dalil. Isa itu sudah disalibkan. Makanya Mendongeng Al-Quran aja, menjawab. kamu mendongeng aja kamu. Turun kamu mendongeng aja, nggak jelas kamu mendongeng aja kamu. Nggak ada tentara Romawi di Quran, di surat berapa ayat berapa tentara Romawi. Mendongeng terus dari tadi. Yang lain. Ini aja bahas temanya aja, bahas penyaliban udah bolak-balik, bosan saya. Ya, efek, kenaikan efek. Itu artinya kamu nggak paham. Ya, kenapa saya bilang dia tidak terkutuk? Ya teman-teman ya. Ntar ya teman-teman saya jawab telepon. Menggeruduk ini teman-teman, menggeruduk ya. Makanya gini ya. Seharusnya orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang berbuat dosa. Apakah Isa berbuat dosa? Tidak. Dia Rasul Allah kok. Tapi ada orang-orang yang kafir terhadapnya, yang ingin membunuh Isa itu dengan cara disalibkan. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallah. Mereka itu berencana jahat kepada Isa. Begitu loh. Nah, kan ayatnya begitu. Ya. Paham? Ngerti? Jadi yang menginginkan Al-Masih putra Maryam digantung di kayu salib adalah jawabannya orang-orang kafir dari Bani Israel yang menolak dia sebagai Al-Masih. Mereka mau digantung di kayu salib gitu loh. Apakah dia terkutuk? Ya tidak, karena dia bukan orang jahat. Masa nggak paham begini aja Quranmu kamu nggak paham? Tentara Romawi nggak ada tentara Romawi di Quran. Bani Israel yang ada cerita. Ya, tentara Romawi dari mana di Quran tentara Romawi aja? Oke, silakan yang lain. Chen Yuan. Kalau banyak dongeng susah. Jawab itu tepat gitu loh. Oh, kira pangwami aja kira. Chen Yuan. Chen Yuan. Enggak. Kayaknya Oh, kepencet Chen ya, Yuan Bang. juga. Nggak apa-apa, kayaknya kepencet. Loh, ini ngapain Rizal motor ini? Kau tuh naik mendongeng loh, Rizal. Ya, mendongeng kamu itu naik. Aku nggak mendongeng, aku kan kau bertanya, aku menjawab. Maka sebelum aku jawab, aku kasih narasi dulu. Ini aja Makanya nih di yang dalam di judul, surat yang di jawabannya ada di judul. dalam surat Maryam. Yang di judul tuh, Muhammadmu berdosa nggak? Mutar lagi. Yang di judul tuh, Udah aku Muhammadmu jawab, berdosa nggak ada nggak? dosa. Karena nabi kami itu manusia yang maksum. Seluruh nabi itu maksum, terbebas dari dosa. Seluruh nabi itu maksum katanya. Sini Quran. Nah, tabletnya nih. Sini Quran, ya. Kamu bilang semua nabi maksum ya? Nabimu aja banyak dosanya. Nggak bertauhid dia. Tapi ditegur Allah, memang ditegur Allah. Oh, Nih, jadi kalau buka. ditegur itu berarti sudah berdosa. Ya iyalah, kalau nggak ditegur nggak berdosa, namanya itu dia bagus. Gimana? Kalau nggak ada salahnya ngapain dia ditegur? Kau tahu nggak? Itu makanya di dalam Islam itu otak dan akal sangat diutamakan. Akalmu Bukan didengkul. berarti seluruh orang yang ditegur. Contoh, ini aku menegur anakku, Dek, jangan lari-lari nanti jatuh. Apakah dia sudah jatuh?
Begitu ditegur untuk mengingatkan agar dia jangan melakukan dosa. Maka akal dan otak penting. Iya, masalahnya Muhammadmu sudah melakukannya. Itu masalahnya, Muhammadmu itu sudah melakukannya, makanya ditegur. Musa dulu, dari Musa. Coba kamu buka surat As-Saff dulu, Al-Qasas, buka surat Al-Qasas. Musa sendiri ngakui dosanya kok, gimana? Coba buka surat Al-Qasas. Bentar, saya buka Al-Qasas. Yang narasinya Musa itu meninju. Bentar, saya bukakan dulu. Bentar. Kamu itu nggak percaya sama Quran. Ayat 15. Musa sendiri ngakui kok ini perbuatan setan.